Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toba Zaharan, kelas BNPM 18139, di bawah bimbingan Dr. Simbel Wiono, SMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata perkuliahan teknik penulisan karya ilmiah, akan mempresentasikan tentang usulan penelitian proposal atau dengan judul Tinjauan Yuridis Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Pelaksanaan Perjanjian menurut Pasal 13 KUH Perdata dikaitkan dengan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Bab 1, pendahuluan. Saat ini hampir semua negara di dunia berbicara mengenai bagaimana berupaya atau berusaha untuk memutus rantai penyebaran coronavirus disease tahun 2019, salah satunya negara Indonesia. Begitu banyak informasi yang simpang siur terkait COVID-19 yang membuat masyarakat ada yang menjadi khawatir dan sangat takut tertular virus corona. Rasa khawatir juga dirasakan oleh pelaku usaha yang secara langsung berhadapan dengan masalah mendapatkan bahan baku, proses produksi, pengepakan barang, pendistribusian barang kepada konsumen, dan lain-lain. Juga melanda pada bidang usaha lain. Sehingga dengan adanya COVID-19, tentunya kita perlu mengambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang berasal dari hewan atau zoonosis, tanpa harus menjauhi dan memusnahkan hewan dari muka bumi. Namun, sejak dilaksanakannya kebijakan lockdown atau social distancing, banyak perjanjian di masyarakat yang dilakukan antara manusia, antara badan hukum, maupun antara manusia yang berhukum yang telah melakukan kontrak, perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pemberian kuasa, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran pandemi tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Permasalahan yang akan dibahas yaitu pertama, apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dijadikan alasan sebagai force majeure di kala situasi pandemi. Lalu yang kedua, apa saja pengaruh pandemi dalam pelaksanaan hubungan hukum, khususnya perjanjian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatalan suatu perjanjian dapat dijadikan alasan sebagai force majeure di kala situasi pandemi atau tidak. Lalu berikutnya ada untuk mengetahui apa sajakah pengaruh pandemi dalam pelaksanaan hukum khususnya perjanjian. Penggunaan penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu dari segi teoritis, yaitu dapat memberikan kepastian hukum dan bagaimana cara kerja perjanjian kala situasi pandemi, dan pertimbangan hukum apakah force majeure dapat berlaku atau tidak. Dari segi praktis, yaitu dapat memberikan pencerahan bagi para praktisi hukum untuk melanjutkan beberapa perjanjian tertentu dengan syarat-syarat dari Kepres nomor 12 tahun 2020. Kerangka pemikiran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada beberapa syarat sah perjanjian itu sesuai dengan dalam KUH Perdata pasal 1320, yaitu yang pertama sepakat mereka mengikatkan dirinya, yang kedua cakap untuk membuat perjanjian, yang ketiga mengenai suatu hal tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal. Jika suatu perjanjian telah memenuhi ketentuan tersebut, maka demi hukum perjanjian tersebut adalah sah. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Dari terpenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak ada suatu perikatan. Lalu berikutnya ada metode penelitian dibagi dalam beberapa metode. Yang pertama adalah spesifikasi penelitian. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan menggambarkan objek permasalahannya yang dilakukan dalam suatu situasi pandemi ini bisa dijadikan alasan untuk masuk dalam unsur-unsur force majeure. Yang kedua ada metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya diajukan pada peraturan-peraturan tertulis. Yang ketiga, tahap penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu ada bahan hukum primer,
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui studi literal, studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang berhubungan dengan topik dan masalah dampak pandemi ini bisa dijadikan alasan untuk memenuhi unsur-unsur force major. Yang kelima ada alat pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada kesempatan kali ini memakai pengumpulan data melalui kuesioner. Lalu selanjutnya ada analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif dengan mengolah data-data yang terkumpul dari responden. Menganalisis data tersebut. Yang dimaksud dengan analisis yuridis kualitatif yaitu penelitian yang bertolak dari undang-undang dan merupakan hasil penelitian secara kuesioner. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian yang berlokasi di Komplek Madipura, Kecamatan Garbage, Kelurahan Lancaborang, Bandung, Jawa Barat. Dan berikut adalah jadwal penelitian. Selanjutnya ada sistematika penulisan outline. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah meliputi permasalahan yang membagi menjadi dua. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Keempat, penggunaan penelitian. Yang kelima, kerangka pemikiran. Selanjutnya ada metode penelitian. Dan selanjutnya sistematika penulisan outline. Baik, terima kasih. Cukup segitu. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.